maktal Umayyah ibn Khalaf, terbunuhnya Umayyah ibn Khalaf. Jadi ini kisah tentang penangkapan sampai nanti kemudian di belakang baru ada kisah tentang malaikat berperang. Ini kisah-kisah yang terjadi dicuplik-cuplik dimasukkan oleh Ibnu Hisham. Kisahnya terjadi begini. Umayyah bin Khalaf, siapa Umayyah bin Khalaf? Apa prestasi dalam tanda kutip? Keburukan dia apa? Ada yang tahu? Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini termasuk dulu gembong Quraisy dan ex-ownernya Bilal. Apa istilahnya? Mantan pemiliknya Bilal. Kisahnya terjadi, ceritanya tapi tentang Abdurrahman bin Auf dulu. Diceritakan tentang Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf itu, ya, dikatakan di sini an Abdurrahman bin Auf, dikatakan dari Abdurrahman bin Aufnya sendiri, qala kana Umayyah bin Khalaf li sadiqan bi Makkah. Sesungguhnya Umayyah bin Khalaf itu bagiku atau adalah sahabatku, ya, dekat. Wa kana ismi Abdi Amru, dia sering memanggil aku dengan panggilan Abdu Amru. Dulu namanya Abdurrahman bin Auf, sebelum masuk Islam itu Abdu Amru. Setelah masuk Islam dia berubah, hina aslamtu Abdurrahman. Setelah aku masuk Islam, namaku aku rubah menjadi Abdurrahman, abad dari salah satu nama Asmaul Husna, namanya Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terus saja kata Abdurrahman bin Auf, terus saja yang namanya Umayyah bin Khalaf ini gak mau berubah memanggil aku selalu Abdu Amru terus. Dan setiap kali dia memanggil Abdu Amru, aku gak noleh. Karena siapa Amru itu? Salah satu berhalanya. Jadi orang dahulu suka dinisbatkan dengan sifat atau dengan berhala. Sebagaimana Ibrahim disebut kalau di dalam Al-Quran kan namanya Azar. Sebenarnya Azar itu adalah nama berhala. Jadi dulu ada kebiasaan orang-orang menisbatkan orang itu sesuai dengan berhalanya. Nama aslinya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Tarikh. Kalau di dalam sirah Nabawi, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ada suatu. Aku tidak mau. Nah inilah Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam gak mau dipanggil dengan nama-nama yang lama itu, nama-nama yang mengingatkan dia tentang kejahiliahan dia dulu. Jadi gak pernah aku mau, ya. Akhirnya karena Umayyah bin Khalaf ini kepengen, ya namanya sahabat ya, kenapa engkau setiap kali aku panggil dengan nama itu engkau tidak mau berpaling, ya. Jadi katakan saya gak mau karena itu mengingatkan aku yang lama. Fa inilah Rahman. Oh ini kalau ke kejahiliaan. Tapi saya nggak kenal Rahman. Kalau Amru saya tahu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Umayyah bin Khalaf. Kalau Amru kan saya sering lihat itu patungnya ada di situ. Tapi Ar-Rahman itu siapa sih? Kamu belajar apa sih dari Muhammad ini sampai sekarang berubah namamu, udah keren-keren namanya Abdu Amru menurut orang jahil, keren itu. Kenapa berubah jadi Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Aku nggak kenal. La arif. Ya. Nggak kenal aku siapa Ar-Rahman itu. Peluang dakwah kan, jelaskan maksud Ar-Rahman. Secara bahasa dia tahu, tapi yang namanya orang jahil itu kan harus semuanya mau dilihat-lihat. Makanya banyak orang yang nantang Nabi itu, tolong tunjukkan kepada kami, datangkan kekuasaan Allah, tunjukkan perubahan dan coba bangkitkan orang-orang yang sudah mati. Semuanya serba material, semuanya kalau nggak dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium, nggak suka, nggak bisa. Jadi walaupun dijelaskan panjang lebar, dia katakan bagaimana kalau aku panggil engkau ini Abdul Ilah. Nah, kalau ilah saya tahu, katanya. Ilah itu kumpulan, kalau dalam benaknya Umayyah ibn Khalaf, kumpulan patung-patung, ilah. Al-Ilah. Saya panggil Abdul Ilah aja boleh? Dikonsultasikan kepada Rasulullah, apa-apa Rasulullah. Karena di dalam Islam juga ada ilah. Akhirnya dipanggillah Abdurrahman bin Auf itu Abdul Ilah, Abdul Ilah, Abdul Ilah, Abdul Ilah gitu terus. Ya. Sampai sedemikian rupanya orang musyrik Umayyah bin Khalaf nggak mau menyebutkan nama salah satu dari Asmaul Husna. Setelah dijelaskan panjang lebar nggak mau. Hatinya masih tertutup. Jadi yang namanya kekufuran itu berperangnya bukan hanya di level amal, tapi sampai di level
ideologi, cara berpikir, cara menyebutkan nama. Makanya ketika kita berbicara tentang hari Ahad, hari Minggu, Abdul Ilah, ya, Abdu Amru, Abdurrahman, seolah-olah ada batasnya di situ. Seolah-olah ada batasnya di situ. Nah, sekali waktu setelah perang Badar, tertawanlah Umayyah bin Khalaf dan anaknya di sini. Ya. Ketika itu, hatta idza kana yaum Badrin marartu bihi wa huwa waqifun ma'a ibnihi Ali ibn Umayyah. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf lewat melintasinya. Pada saat itu dia lagi dalam kondisi kekalahan, jadi masih tidak bisa menerima kalau umat Islam itu menang di Badar. Dia bersama anaknya Ali ibn Umayyah. Jadi Umayyah bin Khalaf, Ali bin Umayyah. Pada saat itu aku sedang akhadha biyadihi, Abdurrahman bin Auf sedang mengambil, wa ma'i adra'un qadis, apa ini? Qadis talabtuha. Oh, aku sedang menenteng apa namanya, baju besi. Lagi nenteng baju besi. Ketika dia melintasi, ya Abdu Amru, lupa lagi dia panggilannya, ya Abdu Amru, nggak menoleh. Akhirnya dia ingat, oh ya, Abdurrahman itu nggak mau dipanggil Abdu Amru. Ya Abdulillah, baru noleh. Kenapa? Gitu. Ada kisah seperti ini. Fa ana khairul laka min hadhil adra'. Apa namanya, baju besi. Allati ma'ak. Sesungguhnya aku dan anakku ini lebih mahal harganya, lebih bagus buatmu daripada itu baju besi yang kau tenteng-tenteng, wahai Abdulillah. Maksudnya Abdurrahman bin Auf. Lebih bagus aku daripada itu. Maksudnya apa? Tawan sajalah saya. Ngapain bawa baju besi itu? Kalau dijual berapa sih baju besi 2 itu? Daripada menawan. Nah, ini sombongnya keluar. Umayyah bin Khalaf dan anaknya pasti lebih banyak menghasilkan ghanimah, harta tebusan. Karena waktu itu belum ada keputusan, waktu itu belum turun sebagian sahabat, dan kan ada 2 pendapat waktu itu, sebagian ingin menawar, sebagian lagi membunuh. Rasulullah SAW kemudian pada waktu itu belum sampai kepada kesimpulan untuk mengambil pendapat penawar. Jadi dia katakan, aku lebih baik daripada apa yang engkau bawa itu. Nah, ini kesombongan ketika seorang merasa, wah, kalau yang nangkap temannya sendiri nanti mungkin perlakuan lebih baik, lebih terjamin daripada orang-orang yang lain. Jadi dia mendekati temannya untuk dibawa, untuk ditawan. Baiklah, Naam, berkata kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia lepaskan baju besi, dia tawan orang tua ini. Nah, ketika lewat melintas, sudah kalau Allah sudah ditakdirkan Allah, ketemu dengan Bilal. Nah, kisahnya di sini agak berubah sedikit. Kalau Abdurrahman, wallahi inni la aquduhuma idh ra'ahu Bilalun ma'i. Aku ada perasaan agak sedikit bagaimana ketika aku menawan 2 orang ini melintasi Bilal. Karena semua orang tahu kisah Bilal, bagaimana dia disiksa, pernah mau dibunuh kan. Kalau bukan ditebus oleh Abu Bakar Siddiq, Bilal mungkin terpanggang itu di tengah padang pasir dengan batu diletakkan di atas dadanya. Oleh siapa? Umayyah bin Khalaf dan anaknya. Ada perasaan bagaimana Abdurrahman pas bawa 2 tawanan ini melintasi Bilal, ada kekhawatiran. Wa kana huwa alladhi yu'adzibu Bilalan bi Makkah ala tarkil Islam. Aku teringat kalau Bilal itu pernah diazab, disiksa oleh siapa? Oleh 2 orang yang aku lagi tawan ini di Makkah, untuk supaya Bilal itu meninggalkan Islam. Ada tak gitu ya. Kita suka ada perasaan begitu kan? Utang biasanya kan, mau lewat ingat nggak dia gitu ya. Tuh, jangan sampai ingat. Walaupun dia mungkin ingat, mungkin ada dia nggak nanya di tengah jalan. Kita aja yang malu gitu ya. Belum diomongin apa-apa, Afan ya, insya Allah minggu depan gitu ya. Belum kita aja
Dia sendiri mungkin sudah lupa. Kira-kira perasaan seperti itu. Aku teringat bahwa dua orang ini dulu pernah menyiksa Bilal. Bilal ingat nggak? Ya nggak mungkin lupa lah. Karena yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Gimana kita yakin dia nggak lupa? Karena salah satu telik sandi kodenya di Badar itu Rasulullah memilih perkataan itu. Kalau engkau bertemu kau nggak tahu ini muslim apa bukan, karena di tengah kecamuknya peperangan, panggil saja ahad, ahad. Kalau dia ngomong ahad, ahad juga muslim. Jadi kodenya ahad, nggak mungkin Bilal nggak ingat. Ya, kalau Badar ahad, ahad. Kalau di di Uhud amit, amit, bunuh, bunuh. Ada kode-kode rahasia dibuat sama Nabi. Nanti di Khandaq ada lagi. Ya, seperti itu. Jadi, nah, yang berkecamuk di dalam pikirannya Abdurrahman bin Auf, baju besi sudah ditinggal di sana, entah diambil siapa. Ini yang dipegang, ini belum ada ketetapan boleh nawan. Para sahabat ini lagi bertanya, ada sebagian yang bertanya, Rasulullah balik ke Aris, balik ke dalam tendanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada ayat yang turun. Nanti Rasulullah turun mengatakan boleh ngambil, tapi belum terputus tuh. Jadi ini Mas, kalau Bilal maunya kisos, hak dia. Tawanan siapa nggak peduli. Ada firasat. Gimana kira-kira kisahnya? Kita tahu kemudian Bilal ketemu beberapa saat melihat ini semua. Di sini diceritakan sih, tapi tadi sudah saya sebutkan. Fayaqulu Bilalan ahad, ahad. Qala falamma ra'ahu qal, seketika Bilal melihat aku, Bilal berkata, Rasul kufri Umayyah ibn Khalaf la najauta in naja. La najautu in naja. Teriak dengan kencang, ini bosnya kafir di depan itu Umayyah bin Khalaf ini, saya gak akan selamat kalau dia masih selamat. Bahasanya Bilal, la najautu in naja. Kalau mereka berdua ini selamat, aku gak selamat. Naja, dua orang. Sahabat yang tadinya lagi ngumpul-ngumpulin, Bilal teriak apa? Merapat mendekat. Yang deg-degan siapa? Umayyah, anaknya, dan Abdurrahman bin Auf. Waduh, ini lepas apa enggak? Diambil apa enggak sama Bilal? Belum ada hukum. Belum turun, belum dipastikan. Perkataan tersebut mengundang kedatangan para sahabat yang lain. Qultu Ayu Bilal Abi Asiri Asirai. Ini adalah tawananku. Asirai. Wahai Bilal, ini adalah tawananku. Kata Bilal, enggak, aku enggak akan merasa tenang kalau orang ini masih berkeliaran, padahal ini orang sampai detik terakhir masih kufur. Atas maunya Ibn Sauda, kau enggak dengar wahai anak orang hitam? Keluar dari Abdurrahman bin Auf. Jadi dia katakan, aku enggak selamat kalau dua orang ini masih selamat. Wahai Bilal, ini tawanan aku. Kata Abdurrahman bin Auf, ini tawanan aku. Tidak, aku tidak selamat kalau dua orang ini masih selamat. Wahai anak orang hitam, kau enggak dengar? Keluar lontaran rasis. Apakah Abdurrahman bin Auf bukan orang baik-baik? Apakah ada emosi di dalam? Ada emosi. Apakah kemudian jatuh itu seluruh kebaikan Abdurrahman bin Auf? Enggak. Satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi dari awal tadi insyaallah difahami bahwasanya ini orang-orang utama, ini ahlul badar. Tapi ada khilaf-khilafnya. Tetapi khilafnya itu hanya serpihan-serpihan saja, tertutup oleh gunung kebaikan mereka. Kalau kita segunung kesalahan kita, serpihan-serpihan kebaikan, tapi menilai orang ini kadang-kadang dengan penilaian yang kelewat keras. Kadang-kadang begitu. Ini biasanya yang paling keras menilai orang lain, yang paling sedikit kebaikan. Yang banyak tuh takut gitu menilai orang lain, tuh khawatir menilai orang lain, karena dia lebih sering melihat cermin. Jadi masih dalam intonasi sama. Bagaimana kita akan udah masuk syuruknya, udah dulu ya. Kita sholat dulu kan, supaya tetap mendapatkan pahala haji dan umrah.
baru lanjut, atau kita sudahi lanjut nanti. Soalnya nanti jangan sampai 14 sampai waktu yang tidak terhingga. Kita sholat dulu atau lanjut sedikit lagi saja, selesai ini sedikit, mudahan waktunya cukup. Kadang-kadang suka enggak. Wahai Bilal, nah tadi atas mau ya Ibnu Sauda, wahai anak kulit hitam, makin marahlah Bilal. Ya Ansarullah, dia merasa Abdurrahman bin Auf kan muhajirin, saya juga muhajirin, kenapa ini terjadi perdebatan seperti ini? Ini orang-orang kafir udah jelas bukan masuk di dalam daftar orang yang boleh dilindungi sama Nabi kan, di awalnya kan ada daftar perlindungan kan, ini kan nggak ada namanya halal ini, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wahai kaum Ansar, Rasul Kufri, kepalanya, bosnya, komandan dari kekufuran itu dari sini. Ngumpul semua orang, fahatu bina hatta ja'aluna fi mithlil apa saja maskati wa ana adubba anhu. Mulai ada perasaan-perasaan seperti itu. Mulailah orang-orang mendatangi untuk membantu Bilal. Orang-orang datang membantu Bilal untuk memastikan, untuk merebut. Jadi orang-orang mulai datang, Abdurrahman bin Auf nggak bisa begitu. Apalagi ada yang mendengar ucapan-ucapan yang tidak Islami, mengatakan orang berdasarkan kulit rasnya. Jangan. Ada yang sudah mulai mau menarik Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali, menarik-narik begitu. Lepaskan. Bilal lebih berhak kisah kepada orang ini. Dan ini masih perang. Aku berusaha, kata Abdurrahman bin Auf, untuk geser. Jangan, ini apa namanya, tawanan aku, pergi. Akhirnya tidak kuasa dia menahan, karena semua orang sepakat kalau orang ini perlu dikisos. Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya aku mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf dan anaknya, saya tidak bisa lagi menjamin keselamatan pada saat itu. Anaknya Ali bin Umayyah yang merebut pedang dari Abdurrahman bin Auf, mencoba menyerang orang-orang yang ingin mengambil ayahnya. Tentu saja dia dikelilingi oleh pasukan. Di sini bahasanya teriris-iris, dipotong oleh banyak orang beramai-ramai, meninggal. Bapaknya juga teriak, akhirnya mengambil pedang yang jatuh itu untuk menyerang, dibunuh juga. Jadi kisos pada saat itu. Perkataan ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW ketika proses penetapan boleh tidaknya mengambil tawanan, baru dalam proses. Kemudian Rasulullah langsung memberikan teguran kepada Abdurrahman bin Auf atas bahasanya, kemudian memberikan teguran juga kepada Bilal, ya, yang mengambil paksa sesuatu yang dipegang oleh yang masih dipegang masih sebagai tawanan dari sahabatnya yang lain. Perkataan Abdurrahman bin Auf setelah itu, fakana Abdurrahman bin Auf yaqul yarhamullahu Bilalan dahabat adra'i wa faja'ani bi asiraihi. Asirah itu maksudnya dua tawanan. Jadi begini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Bilal karena sudah pergi baju besiku, maksudnya aku sudah nggak ngambil baju besi, sedangkan dia menyakiti, membunuh tawanan. Jadi waktu hari itu Abdurrahman bin Auf nggak dapat apa-apa. Apakah kemudian dia menjadi orang bakhil? Enggak. Apakah kemudian jadi hitung-hitungan? Enggak. Bahkan Abdurrahman bin Auf setelah Badar ini kita mengetahui sebagai pengusaha besar, orang yang kaya luar biasa, tetap kemudian menyumbang banyak sekali ekspedisi, termasuk orang yang sering balap-balapan untuk hal infak fisabilillah ini dengan Utsman bin Affan. Hari itu dia mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Bilal karena aku sudah kehilangan baju besi tadi, sedangkan tawanan aku yang tadinya mungkin hitung-hitungannya Abdurrahman bin Auf, tawanan ini kalau ditebus sama keluarganya di Makkah harganya lebih banyak, tentu saja kan, orang hebat, kaya raya juga dia di Makkah, yang aku harapkan bisa menggantikan baju besi tadi, sekarang sudah mati di sini. Kalau mati udah nggak bisa ditukar dengan tebusan apa. Itu
bagian terakhirnya. Apa hikmahnya? Khotifillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang emosi ini masih kisah-kisah emosional sebenarnya. Bagaimana sahabat yang begitu mulia Abdurrahman bin Auf tergoda kadang-kadang. Kita juga kadang-kadang kesel. Dasar orang Jawa, dasar orang Padang. Sama aja itu. Lalu di sini kan, apa kau nggak dengar? Budakkah kau kira-kira gitu? Istami nggak dengar kau? Ini tawaranku, wahai anak orang. Ini yang dihina ibunya pula. Iya kan? Kadang-kadang hati kecil kita tuh masih, mudah-mudahan sudah mulai terkikis dengan kita itu semakin dekat dengan Allah. Bahasa, karena apa? Gak suku gak ada salah. Di dalam setiap suku itu ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana suku kita juga yang kita anggap hebat itu ada baik ada buruk juga kan, sama saja. Gitu. Jadi masalah rasisme di sini gak boleh kita nilai-nilai orang seperti itu. Yang kedua adalah kadang-kadang kita mau ngambil sesuatu yang lebih besar, kita lepaskan yang satu. Mau ngambil dua orang yang begitu mahal harganya, melepaskan baju besi yang tadi dipegang, ini dilepas mau ngambil ini, ternyata ini hilang juga. Ya masuk juga lah di dalam hal ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ya kita mencoba mencari sesuatu yang lebih, ternyata Allah lepaskan dua-duanya. Bersyukur saja, bisa jadi ini ada manfaatnya buat kita, ini juga sebetulnya banyak mudaratnya. Husnuzan sama Allah kadang-kadang kalau sedang diambil semua itu, ya memang lebih bagus diambil. Mungkin Allah sedang menyiapkan rezeki yang lain lewat jalan yang lain yang lebih berkah, walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit atau sama, dan lebih menguji dan lebih menjaga kesabaran. Atau juga itu salah satu bentuk dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Itu masuk juga di sini. Kalau tadi ada Abu Hudzaifah yang begitu marah dengan Nabi, di sini ada juga orang yang kemudian merasa dia dianiaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesabaran dan satu kebijakan atau kebijaksanaan ketika kita menilai orang lain, kelompok lain, suku lain. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang rasis, karena sesungguhnya itu semua pastilah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas waktu yang saya sudah ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmahnya kepada kita, bahwasanya Badar ini bukan hanya kisah tentang peperangan, tetapi ada juga kisah-kisah tentang adab dan segala sesuatunya.